Pelangi Kabupaten Bogor. Well, well, well. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Maaf ya teman-teman, suara saya masih dalam keadaan serak, tapi tetap saya masih semangat untuk memberikan informasi tentang dunia perlayangan. Nah ini kebetulan teman-teman saya ketemu dengan suatu tokoh ketua Pelangi, ketua umum Pelangi Siti Nin sarjana hukum. Nah beliau ini seorang perempuan, tokoh perempuan. Tapi ini kita tanya-tanya tentang ketua Pelangi dan nanti visi dan misinya saya akan ingin tahu nih. Oke ya teman-teman. Nah ini gimana nih Ibu ya. Sebagai ketua Pelangi ini udah berapa bulan? Saya baru 2 bulan ya. 2 bulan? Ya 2 bulan. Oh gitu. Ya. Nah itu menunjukkan atau ditunjuk atau gimana Bu? Ya, tadinya memang Pelangi ini sudah ada ya. Sudah tapi ada. Dia kepemimpinannya belum, strukturnya belum terbentuk. Iya. Nah, terus saya kebetulan saya di Kormi ya, Di Kormi. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oh gitu. Ya, saya pengurus Kormi gitu ya. Daripada ini kok nganggur saja, tidak ada pemimpinnya, nggak jelas lah legalitasnya. Nah itulah saya bergerak hati saya ya gitu. untuk bagaimana ini Pelangi ini agar legalitasnya jelas, punya struktur ya gitu. Karena memang sangat bagus karena kan Pelangi di Indonesia ini juga sudah diakui ya. Iya, iya. Bukti diakuinya sekarang juga masuk Fornas ya gitu di NTB. Berarti Pelangi berarti legalitasnya sudah jelas ya gitu. Makanya kebetulan saya juga pengacara, saya tahu hukum, latar belakang saya hukum ya. Jadi setelah tahu legalitasnya jelas, saya bersedia untuk memimpin Pelangi ini. Jadi gitu. ini resmi ya Bu ya, Pelangi itu secara organisasinya udah punya legalitas, ada secara hukumnya, badan hukumnya sudah, terus tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota. Nah, gitu. sudah garis gak lurus, sudah benar. Dan di Kabupaten Bogor setelah saya menjabat selama 1 minggu sudah langsung saya urus ya. Ada NPWP-nya, ada domisilinya, gitu. ada banknya, saya juga udah rekening bank itu sudah punya semua, jadi sudah jelas. Jadi saya berani sekarang berangkat untuk membuat event ya, festival saya di tingkat kabupaten. Sebentar lagi kemarin saya sudah di tingkat provinsi juga saya sudah ikut hadir di Purwakarta kemarin juga. Di Purwakarta. Ya di Purwakarta saya ikut hadir kemarin juga. Seleksi ya, selekda ya untuk daerah ya. Tapi ya kebetulan belum lolos ya karena ya tadi itu tidak terstruktur ya. Nah, mungkin nanti setelah ada struktur ini ya mungkin ya kayak seperti ini kan, tahu nanti pemenangnya siapa. Berarti kan bibit-bibit itulah yang perlu nanti saya arahkan ya untuk nanti mewakili daerah Kabupaten Bogor. Dan insya Allah Bupati Pak Rudi Susmanto juga akan mendukung. Kalau Bupati ya Pak Rudi Susmanto kebetulan ya saya adalah kenal ya, karena kan memang di Kormi juga Pak Rudi juga sudah kerjasama gitu ya. Nah kebetulan Pelangi ini bagian atau inorga dari Kormi ya. Kalau memang kita untuk masyarakat, untuk Kabupaten Bogor agar istimewa gitu ya, menuju gemilang ya. Nah, dengan adanya nanti Pelangi ini, terus anak-anak yang nanti itu dari belum tahu apa sih bermain layangan itu. Nah inilah cari-cari bibit-bibit pelayang nanti yang handal gitu ya. Siap, oke. Bentar. Kalau misi dan visinya
Ibu ini untuk sebagai ketua pelangi itu apa, Bu? Ya kalau ya misi saya ya agar pelangi ini bermasyarakat ya, gitu ya. Gitu. Jadi masyarakat tahu bahwa layangan ini ya sebuah olahraga gitu ya, bukan sekedar bermain aja tapi berolahraga dan akan menjadi apa namanya ya kayak atletik lah ya, nanti atlet itu ya. kan atlet kan ya gitu, ada bisa mendapatkan apa namanya piala lah di situ kan gitu. Juara kejuaraan lah gitu. Nah kedepannya ya saya ingin Kabupaten Bogor ini menjadi pemenangnya nanti di Pornas yang tahun depan gitu ya. Saya bertekad untuk itu. Itu Pornasnya di mana dilaksanakannya, Bu? Kalau yang sekarang ini di NTB, Nusa Tenggara Barat. Iya, berarti Ibu ini tugasnya mencari bibit-bibit yang dari kabupaten. Nanti sesudah itu terseleksi dibawa ke Pornas gitu. Ke Pornas. Nah, insya Allah tahun depan ya. Tahun depan. Tahun ini kan nggak bisa karena kan baru ya, jadi belum tahu ini bibit-bibit ya yang handal yang dari mana ini kan belum tahu. Makanya ini saya bertekad untuk mengadakan tingkat kabupaten, nanti menjaring dari tingkat kecamatan, 40 kecamatan. 40 kecamatan. Ya, di Kabupaten Bogor. Oh, gitu. Buka nanti ini ya seperti ini kan di Ciawi, nanti ada di Cibinong, ada semuanya lah gitu di 40 kecamatan. Nah, nanti siapa yang pemenang ini lah yang harus saya support terus itu sampai insya Allah tahun depan. Jadi disaring terus ya, Bu ya. Tahun depan bisa ini masuk ke Pornas ini gitu. Saya ditantang oleh ketua Kormi juga ya. Ayo coba bisa nggak Bunda Mahnin sebutan panggilan Bunda Mahnin ya, gitu. Nah, inilah insya Allah saya orangnya gitu, saya itu all out ya. Saya kalau sudah oke itu ya harus berjuang maksimal gitu. Tapi ya berjuang maksimal ya harus didukung ya. Iya, harus masyarakat penggemar layangan ini. Kalau saya sendiri kan namanya belum bisa, terus terang Pak, saya tidak bisa teknik-tekniknya ya. Tapi saya insya Allah cara memimpinnya ini ya. Kan seorang pemimpin nggak harus bisa ini kan bermain gitu. Layangannya, tapi kan harus bisa bagaimana menghimpun organisasi ini dan akan mewujudkan menjadi pemain yang handal gitu. Layangan ini. Nah, Bu, kan menurut saya itu enggak seorang perempuan ini enggak semudah itu untuk jadi ketua. Barangkali Ibu ada suka emang dari kecil layangan gitu. Gimana nih? Itu memang saya kecil ya. Saya tuh agak tomboy gitu ya dulu tuh. Jadi saya kebetulan saudara 9, laki 8. Jadi saya perempuan sendiri itu. Jadi saya ikut main kakak-kakak saya itu. Jadi naik pohon ngambil itu kan, kalau putus layangan putus kan itu. Jadi udah mengenal dari kecil ya. Dan saya pantas suka ya untuk melestarikan yang zaman-zaman dulu seperti saya itu juga onteles. Saya punya ontel 10 biji. Saya dulu juga onteles. Indonesia mungkin tahu lah. Bunda Mahnin gitu yang kayak pakai Belanda itu saya goes itu. Saya dari Bogor ke Jakarta yang goes pakai saya. Ada saya Simplek, Gazel, punya semua saya di rumah gitu. Memang suka ini saya yang tantangan begini gitu ya. Tapi saya berharap ini Ibu bisa membangun suatu ketua pelangi ini membangun player-player yang khususnya dari Kabupaten Bogor ini supaya bisa nanti ke Jurnas gitu. Nah ini mudah-mudahan berkat Bunda ini semua player yang dari Kabupaten bisa maju terus gitu. Itu harapan sangat itu, harapan sangat saya itu ya ini. Mungkin ini nggak dengar ada player-player yang sudah hadir di sini ini di Ciawi ini, mudah-mudahan nanti kedepannya ya bisa lah ini ada yang mewakili dari Ciawi. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan Bu disupport aja Bu terus. Support support tenaga ya, mungkin pikiran ya, kalau ada dana lah ya kan gitu.
Jadi semua ada pendanaan ya itu ya, insya Allah lah. Kormi juga nyupport waktu kemarin di Purwakarta juga. Kormi ya walaupun setengahnya nyupport lah gitu ya. Alhamdulillah. Karena Ya kita udah. kan ya ada pembinaan lah untuk Inorga. Jadi kalau di KONI kan cabur namanya, tapi kalau di Kormi namanya Inorga gitu. Oh gitu. Nah sesudah di sini di mana lagi Bu ada rencana Ciseeng event? ini, Ciseeng. Di Ciseeng kapan Ya. rencana Bu? Awal bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, kemarin Parung kemarin tanggal berapa itu Parung? Oh pernah di Parung. Udah ya, tanggal 14-an kemarin tuh di Parung itu. Nah gini Bu, saya pernah dengar apa isu gitu, apa selentingan Pelangi mau mengadakan event itu di stadion di mana tuh yang di Bogor? Pakansari. Ya. Apa benar itu? Lah makanya ini kan gini. Nah gimana ceritanya? Kalau di Gor Pakansari itu kan memang banyak kendaraan, banyak itu takutnya kan kena ini Oh, ya. gitu. Saya diizinkan sudah izin Pak ini Dispora, silahkan aja kalau mau dipakai di Gor Pakansari. Wih mantap nih Bu. Tapi nggak di dalam ya Pak. Oh di luarnya. Iya, kan ada itu kan ada tempat apa lapangan kan banyak itu ya, ada Oh, apa gitu. namanya itu lapangan yang untuk nembak juga ada kan di iya. situ kan. Oh Nah, di situnya. Iya. Makanya saya ya kurang memadai ya, kurang lebar lah gitu. Oh, Kalau kurang ya, cocok kalau untuk layangan besar itu kan nggak bisa juga gitu. Kemarin kita pikir, saya apakah adakan di situ, tapi ternyata aku nanya yang para senior player ya, senior itu wah kurang pun kalau di sini gitu. Makanya ini lagi nyari saya, kalau nggak di Ciomas katanya gitu. Ada di Ciseeng. Ciseeng. Itu tempat rekreasi, jadi nanti saya bisa kerjasama sama Dinas Pariwisata. Nah boleh Bu. Ya, Oke. jadi- Itu bulan kapan tuh Bu? Nah ini tempat segera sih, pokoknya jangan sampai bulan Desember gitu. Oh Ya disegerakan. disegerakan ya, jangan pokoknya tahun depan, jangan pokoknya tahun inilah gitu. Oh gitu. Ya mudah-mudahan aja ini segera saya menunjuk wakil saya. Beliau Siapa belum- Bu? Firman. Wakil. Firman. Dia belum bisa untuk apa nanganin karena sekarang lagi benar booming ini. Dia kan punya Oh Kang Firman 71. Oh gitu. dagang layangan tuh Iya, udah iya. kayak pasar aja itu pokoknya. Iya, Saya iya, lihat udah kayak pasar luar biasa. Saya juga bangga, waduh udah mulai dikenal nih gitu. sekarang ini anak-anak udah menyukai ya. Pertama kan harus Iya, menyukai iya. dulu Pak. Iya Kita emang benar. mau bermain, mau ini kan harus suka dulu. Kalau nggak Iya. suka nggak bakal itu. Nah inilah untuk suka dulu, biarkan aja. Dan kemarin juga ada di Pakansari juga ada event kan di situ untuk apa namanya itu pameran di situ kan ya. Kemarin gitu. ikut juga dia, saya kasih gitu. sama kerjasama sama Dispora. Di situ, stand yang paling heboh itu paling ramai itu dikunjungi Pelangi ini karena Pas momennya ya Bu, Iya, pas musimnya, pas iya. itunya. Kebetulan saya Jadi, pas masuk ya, jadi ya, alhamdulillah. ini ya, alhamdulillah Berkah ya, Bu, berkah. ya. Inilah berkah saya masuk di Pelangi kok pas waktunya booming gitu loh. Aduh. Alhamdulillah ini jadi Iya. langsung aja ini udah ditunggu wartawan juga saya nanti Oh kan. gitu, alhamdulillah. Ada wawancara juga saya nanti. Emang kan harus begitu Pak, harus kita selain kita kalau kita diem-diem nggak dipublikasi wartawan juga kurang. Jadi Iya. harus saling. Iya saling Gitu. ya Bu ya. Saya kerjasama sama wartawan juga kalau pas ada begini, ayo kita orbitkan gitu. Jadi kan wah dikenal masyarakat kan gitu loh Pak. Nah yang jadi salutnya ini Bunda, apa ya, Bunda ini bisa apa semangatnya tinggi. Wah, untuk luar biasa. memulihkan Iya. kesemangatan player-player yang Iya. di Bogor. Mudah-mudahan Ibu bisa membangun player-player yang di Bogor untuk ya jadi nanti perwakilan ke Jurnas ya gitu. Saya itu di seluruh organisasi perempuan Kabupaten Bogor, saya ada semua Pak. Saya Oh gitu, berbakti aktif. saya juga. Oh gitu. Dari Kormi, di Muslimah, waktunya ngaji Pak. Oh. Bentar lagi ini
ngaji saya. Alhamdulillah. Kostum beda lagi, saya ketua majelis taklim. Alhamdulillah. Saya di partai politik juga, di gitu. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai aktif ya di politik ketua juga. DPC PKB Kabupaten Bogor. Sebagai ketua perempuannya PKB Kabupaten Bogor juga saya. Gitu. Jadi bermacam-macam. Alhamdulillah. Ya saya selagi saya masih bisa bermanfaat hidup saya, kenapa enggak ya gitu. Apa aja yang penting bermanfaat aja saya. Siap. Nah, ini menurut Ibu, harapan Ibu untuk player-player yang di Bogor, khususnya yang ada di sini nih Bu, yang di Ciawi, sekitar Ciawi ini gimana nih? Ya teruslah, ayo kita bergerak terus, semangat lah ya. Semangat, karena saya tadi sudah akan mengadakan kabupaten, berarti kan harus punya ya pemenang nanti di Kecamatan Ciawi. Nggak mungkin saya datangkan seluruhnya kan, nggak mungkin kan. Nah, pasti kan yang pemenang kan pastinya kan yang akan mewakili ke kabupaten kan gitu kan. Itu nggak mungkin saya berapa semua bebas kan, berapa orang, kapan selesainya kalau 40 kecamatan kan Pak. Jadi yang mewakili aja lah ya, setiap kecamatan mungkin nanti diambil berapa orang gitu ya, nanti 3 atau sampai 5 ya gitu. Kejuaraan itu kan di masing-masing kecamatan dikirim ke kabupaten gitu. Kalau 5 aja kali 40 aja sudah berapa? Sudah 200 orang kan. 200 gitu. Main 200 orang kan juga udah lumayan kan itu gitu. Jadi itulah, jadi saya nggak bisa bebas nanti yang hadir bebas itu, yang untuk ikut bermainnya bebas enggak lah ya, kita sudah saring. Makanya kalau di tingkat kecamatan mungkin ini bebas ya, berapa aja oke. Nah tapi nanti disaring di tingkat kabupaten. Nah saya ya harus ada yang mewakili nantilah ya, pasti memang harus ada karena 40 kecamatan. Saya harapkan 40 kecamatan. Saya harapkan bisa ada perwakilannya semua gitu. Jadi disitulah nanti saya tahu akan yang saya bina itu yang benar-benar ya dia punya semangat dan punya ya berarti masuk dengan atlet lah dia. Itulah yang akan nanti bisa saya andalkan ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional kan gitu. Nah, seperti kemarin nih, kalau seandainya menang ya saya akan berangkatkan, walaupun dari kantong saya sendiri akan saya berangkatkan. Ternyata kita nggak dapat, sudah sampai Purwakarta juara 8. Tapi alhamdulillah udah masuk ke 8 besar Bu. 10 nah, besar. 10 besar ya. 8 kan juara 8. Nah, sedangkan yang diambil tidak sampai 8, 3. Gitu. 3, yang 3 itu yang sudah memang menang tahun kemarin dilombakan, diikutkan lagi, terus yang 3 hanya yang kemarin. Jadi ya kita belum bisa masuk, nggak apa-apa sih. Karena saya juga kemarin pas ikut di Purwakarta itu juga saya nggak tahu itu siapa yang diberangkatkan di Purwakarta, saya ikut aja lah. Kayak gitu. Nah nanti ini tahun depan nggak bisa, saya harus memang benar-benar seleksi di daerah Kabupaten Bogor dulu, baru saya bisa memberangkatkan kan gitu. Nih Bunda, ini kan dunia layangan itu condongnya panas-panasan nih, nggak takut mehong hitam. Ayo. Usia berapa coba? Berapa nih Bu? 61 tahun. 61 tahun. Alhamdulillah kan? Sehat ya Bunda ya. Nggak pernah di salon Pak saya, asli nggak pernah ke salon. Nanti itu tadi karena saya tomboy gitu loh ya. Saya nggak suka itu pakai bluk tidur kok ini enggak ini saya siap ini. Oke, ini Bunda terima kasih udah wawancara eksklusif dengan Bunda. Mudah-mudahan saya doakan Bunda sehat selalu, sukses selalu. Oke, ini terima kasih ya Bunda ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.